A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, di sini Bu dijelaskan apa tanda-tanda orang yang beriman itu. Ciri-ciri orang beriman itu apa tandanya? Nah, nanti kalau kita masuk di dalam ini, baru kita mengaku beriman kepada Allah. Nah, tanda orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT yang pertama adalah idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, terdengar oleh telinganya nama Allah, gemetar hatinya, tersentuh hatinya. Itu tanda orang beriman yang pertama. Ketika terdengar nama Allah, disebutkan nama Allah, gemetar hatinya, tersentuh hatinya. Nah, maka para ulama, guru kita menyampaikan, ketika azan itu adalah panggilan Allah, ya, nama Allah disebutkan hanya saja melalui perantara muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka pasti dia akan menyambut panggilan Allah tersebut. Nah, ini azan di musola ini sampai tak ke rumah-rumah kita, Bu? Sampai Pak. Nah, kita tengok nanti subuh, ya. Kalau kita nak beriman kepada Allah, mestinya yang hadir ini hadir juga subuh nanti. Karena tanda yang beriman pertama adalah apabila disebutkan nama Allah, terdengar panggilan Allah, gemetar hatinya, artinya ingin menyambut panggilan Allah tersebut. Nah, bisa kita tengok nih, apa-apa wajahku ya, apa-apanya, apa wajahnya, ibu juga apa-apa wajahnya. Nah, nanti saya ulang, saya nggak di sini lagi kok, ya. Nah, jadi tanda yang beriman pertama adalah Ustaz, apabila disebutkan nama Allah, gemetar hatinya, tersentuh ya untuk memenuhi panggilan Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah dalam ayat ini, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Nah, ini ayat Allah itu apa? Inilah Al-Quran. Nah, Al-Quran baru dia akan menjadi petunjuk rupanya, Pak. Baru dia akan menjadi manfaat bagi kita ketika dibaca. Nah, jadi rumusnya Bu, rumusnya Pak, ingin dapatkan Al-Quran ini menjadi hidayah bagi kita, dibaca. Banyak di antara kita nih Pak, Bu, mungkin di rumah punya lemari yang bagus, kita letakkan di depan, di situ mungkin ada Al-Quran yang bagus, kita pajang di depan. Apakah kita pajang di lemari depan, Al-Quran itu akan memberi petunjuk kepada kita? Tidak. Tak ada pengaruhnya. Kalau kita baca, kalau kita amalkan, kalau kita buka Al-Quran, baru ia akan menjadi petunjuk. Nah, jadi itu maknanya, ya. Nah, Al-Quran itu harus kita baca, ya. Man talama Al-Quran wa 'allamahu, orang paling mulia, orang yang terbaik di antara kita. Dari yang terbaik adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ada sebuah hadis Pak, ini mungkin peringatan bagi saya juga, ibu juga, bapak sama-sama kita belajar. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, innal baital ladzi yaqra'u Qur'an yaksuru khairu. Apa kata Rasulullah? Rumah yang jarang digunakan untuk membaca Al-Quran, rumah yang jarang diperdengarkan murotal Al-Quran, atau rumah tersebut jarang penghuninya membaca Al-Quran, apa kata Rasulullah? Maka akan banyak terjadi dalam rumah tangga tersebut, dalam rumah tersebut masalah-masalah yang tak keseluruhan selesai. Nah, ini mungkin kalau ada di antara kita yang banyak di rumah itu kayak kalau masuk ke rumah itu panas saja hati ini, mungkin
barangkali kita jarang untuk membaca kalam ilahi dalam bulan tersebut. Jarang kita membaca Al-Quran. Jadi kalau ingin turun berkah dari Allah, turun rahmat dari Allah, mulai malam hari ini Bu, rumah kita banyak kita membaca Al-Quran. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang kedua, ada yang Ustaz. Nah, tadi apa yang tanda orang beriman yang kedua? Melalui peringatan nuzul Quran ini, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Baik, yang ketiga kita akan Bapak yang udah ngantuk apa ya? Yang ketiga Allah, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini tidak bisa lepas nih Pak, ya. Kalau ada di antara kita yang mampu beriman, kalau tak mengamalkan ayat ini, pupus, ya, tak masuk dalam seleksi orang beriman. Yang ketiga, tanda orang beriman yang akan selamat nanti di hadapan Allah. Yang ketiga adalah orang tersebut mendirikan sholat. Nah, percuma kita kalaupun kita pakai jubah, pakai peci, pakai segala macam yang bentuk-bentuknya akan seperti ustaz benaran, tapi kalau kita tak sholat, kita keluar dari tanda-tanda orang yang beriman. Peringatan, apa kata Rasulullah? Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihad. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, yaitu sholat 5 waktu, maka faqad kafara jihad, maka kafir dia secara nyata. Nah, maka dari sini berbeda para ulama berpendapat. Ada yang mengatakan dia tidak sampai keluar dari Islam, tetapi begitulah kerasnya Rasulullah menyampaikan orang yang meninggalkan sholat itu, kata Rasulullah, dia kafir secara nyata. Nah, ini peringatan bagi kita Pak Bu. Hadis juga Rasulullah menyampaikan, dalam hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, amalan yang pertama akan dilihat oleh Allah, amalan yang akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat rupanya bukan sedekah, rupanya bukan puasa kita, rupanya bukan zakat kita, rupanya bukan haji kita, tetapi rupanya amalan yang akan menentukan selamat tidak kita dari kiamat adalah sholat. Maka datanglah ke rumah Allah ini untuk menunaikan ibadah sholat, ya, karena itulah ciri-ciri seorang yang mengaku beriman kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal dunia, tak bawa harta atau kamar. Kalau kita meninggal dunia, tak punya rumah yang megah di dunia, di alam kubur Allah tak tanya. Kalau kita meninggal dunia, tak bawa dulu di dunia tak punya pangkat yang tinggi, Allah tak tanya. Tapi ketika kita menghadap Allah tak bawa iman, masalah tentu jadi masalah. Maka dari itu ibu bapak, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melalui Ramadan ini, mari kita pergunakan bulan puasa itu benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir untuk adik Ustaz, sebuah kisah singkat yang sangat menarik bapak-bapak, ibu-ibu. Sebuah kisah yang sangat akan memberikan teguran kepada kita. Suatu ketika di hari kiamat Rasulullah SAW berjalan. Pada saat itu ada seorang manusia yang sudah Allah pukul, yang sudah malaikat azab sebelum nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia melihat Rasulullah SAW, lalu ia memegang jubah Rasulullah. Yang dikatakan oleh orang tersebut, syafi'ni ya Rasulullah, beri aku syafaat ya Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang rahmat. Rasulullah langsung mengangkat tangannya meminta ampun kepada Allah. Lalu malaikat tadi yang mencambuk mengatakan, inna khosmahu Ramadan. Ya Rasulullah, musuh saksi yang memberatkan orang ini adalah Ramadan. Lalu Rasulullah yang tadi mengangkat tangan bahu menurunkan tangannya kembali. Apa kata Rasulullah? Aynama takhusu Ramadan. Apa kata Rasulullah SAW? Aku tak bisa
memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi bulan Ramadan. Rasulullah saja Pak Bu tak mau memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi Ramadan. Kadang-kadang di antara kita sudah tak berpuasa di dalam Ramadan, bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ingin peringatan yang besar ini, Rasulullah saja tak mau memberikan syafaat kepada orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Mumpung kita masih berada di pertengahan, di antara kita yang mungkin ada terbesit di hati untuk meninggalkan puasa Ramadan, ingat peringatan ini ya. Rasulullah saja tak mampu memberikan syafaat kepada orang yang dimusuhi bulan Ramadan. Kenapa? Sudah tak berpuasa malah bermaksiat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa seperti Ustaz tadi. Di akhir penghujung ini Ustaz akan berikan pertanyaan 2 saja ya. Satu untuk yang di belakang, satu yang untuk di depan. Ya, sudah siap? Ya, baik. Pertanyaan yang pertama untuk di depan. Ini, ya. Kapan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia? Nah, ya. Bila dibuka atau dibaca. Betul, Bu? Ya, bolehlah. Ya, karena memang kunci pertamanya adalah kita buka Al-Quran. Kalau tak pernah kita buka, tak mungkin kita baca Pak ya. Nah, ya boleh. Maju ke depan. Ya, kunci pertamanya kita baca Al-Quran. Ini jangan tengok yang kasih tahu sama ayahnya ya. Nah, ini kita rahasia kita ya. Nah, selalu Ustaz. Baik, ya. Yang belakang anak Ustaz. Ya. Sebutkan tanda orang beriman tadi yang saya sebutkan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Yo. Nah, yang ini yang dulu, yang ciwi-ciwi ini, nah yang imut-imut ini. Nah, ya. Tanda orang beriman yang saya sebutkan tadi, gitu. Ketika disebutkan nama Allah, yang pertama, ayo. Saya tambah nih hadiahnya bisa lagi 2 kali lipat. Makanya Mak. Hah? Ayo. Itu lempar ke depan. Maju. 1 aja dari yang 3 itu. Maju. Makanya ni Mak. Ini maju dah. Coba. Dapat hadiah Ustaz. Itu kasih bapak-bapak yang Tegak. ada. Tutup. Ayo. Sebutnya aja di situ nggak apa-apa. Apa nah? Ada orang beriman yang Ustaz sebutkan tadi. Apabila disebutkan nama Allah, gemetar hatinya. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah, bertambah imannya. Yang ketiga, ada yang beriman yang orang ketiga apa tadi? Menunaikan sholat. Kita kasih Pak, siapa nih Pak? Ini udah umur berapa nih? Udah kuliah? SMP. Tak pula, tak sanggup SMP Pak. Segitu nanti. Nah, boleh maju. Ya. Boleh. Oh, yang sering tinggal tengok apanya, tapi ini motivasi aja nah ya. Ya. Baik Bu, salah dan kata saya mohon maafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari hamba yang baik, yang banyak salah ini. Aku